Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai antara kewibawaan dan rasa malu. Rasa malu menyirami kewibawaan sebagaimana air menyirami tanaman. Demikian kata bijak yang diberikan pada orang yang merasa membutuhkan harga diri yang tinggi di masyarakat. Demikian nasihat Kang Rekso kepada Jamaluddin di malam itu, di teras musola Kang Rekso di ujung barat desa Sendujaya. Malam itu adalah malam kedua Jamaluddin mengunjungi Kang Rekso. Kali ini niat Jamaluddin telah berbeda. Dia merasa Kang Rekso adalah sosok yang tepat baginya untuk menimba kawruh kehidupan. Dia begitu terpesona dengan nasihat Kang Rekso saat pertama kali bertemu. Dan pesona itu membuatnya mengharuskan untuk menimba ilmu kehidupan lebih banyak lagi. Oleh karena itu Jamaluddin sowan lagi kepada Kang Rekso pada malam itu. Jamaluddin menanyakan pentingnya arti wibawa bagi seorang public figure yang sudah mencapai level ditokohkan. Dan itulah kalimat yang pertama diucapkan oleh Kang Rekso, bahwa rasa malu akan menyuburkan kewibawaan seseorang. Sedangkan wibawa itu sendiri dalam pengertian yang sederhana adalah daya tarik yang muncul dari sikap seseorang yang terhormat, yaitu orang yang pandai menghormati orang lain. Dengan demikian, orang yang mudah merendahkan orang lain tidak mungkin berwibawa. Dan penyebab utama orang yang suka merendahkan orang lain adalah karena merasa diri sendiri lebih baik atau justru paling baik dari orang lain. Hati-hatilah Mas Jamal akan hal ini. Demikian Kang Rekso mengingatkan Jamaluddin di sela-sela menjelaskan mengenai kewibawaan. Ana khairu minhu adalah prinsip yang digunakan setan ketika menolak disuruh sujud oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam. Al-Quran menjelaskan berkali-kali tentang hal ini. Karena setan dibuat dari api, dia merasa lebih baik dari Nabi Adam yang terbuat dari tanah, hingga dia lupa siapa yang menyuruhnya bersujud. Dia hanya melihat kepada siapa yang disujudi. Sebenarnya hal ini adalah pelajaran bagi kita semua. Manakala kita merasa memiliki banyak kelebihan dibanding dengan orang lain, jangan sampai lupa kepada siapa yang memberi kelebihan itu kepada kita. Haji Mansur misalnya, orang yang terkenal paling kaya di kampung ini karena perkebunannya yang luas, sawahnya yang berjajar-jajar puluhan hektar, dan ternaknya yang berjumlah ribuan. Sungguh tidak mudah baginya untuk tidak merasa paling mulia atau paling terhormat di kampung ini. Kalimat ana khairu minhu selalu ingin muncul dalam hati dan pikirannya, sebab secara materi memang nyatanya begitu. Jangankan sampai seperti Haji Mansur, sampean sendiri Kang Jamal, jika tidak hati-hati atau jika lupa, akan mudah tergelincir untuk menerapkan prinsip setan itu, yaitu ana khairu minhu, hanya lantaran lulusan pondok pesantren yang ternama dengan bekal menguasai ilmu-ilmu syariat seperti fikih, Quran hadis, nahwu syarab, akan mudah memandang rendah mereka-mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren. Apalagi mereka-mereka yang tak tahu baca tulis huruf Arab, seakan-akan tidak mungkin menjadi orang yang baik manakala mereka tidak tahu baca tulis huruf Arab. Hati-hatilah Mas Jamal bila menjadi guru TPQ atau Taman Pendidikan Quran. Biasanya di sampul buku yang dipakai untuk mengajar bertuliskan hadis Nabi, khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak guru-guru TPQ yang kurang
kurang paham akan hadis ini, sehingga kurang pas di dalam memahaminya. Mereka menganggap bahwa orang yang paling baik adalah para guru TPG, sehingga tidak mengherankan dalam praktek mengajar menagih kehormatan yang begitu tinggi. Mereka menganggap guru-guru TPG adalah manusia yang paling mulia. Bahkan tak jarang TPG yang berani menarik biaya yang sangat mahal tanpa mau peduli dengan keberatan para orang tua siswa. Kepingin anaknya pandai baca Al-Quran, kok perhitungan biaya. Demikian sering kita dengar ucapan guru-guru TPG yang menerapkan SPP yang mahal. Hal ini sangat menyakitkan bagi mereka-mereka yang tak mampu, Mas Jamal. Kang Rekso menegaskan penjelasannya. Jika kita pikir-pikir dengan jernih mengenai hadis Rasul itu, sebenarnya manusia yang paling baik di antara yang lain adalah Rasulullah itu sendiri. Hal itu terbukti bahwa Al-Quran yang tertulis sekarang adalah perjalanan Rasulullah. Dan jangan lupa pada saat Rasul masih hidup, TPG itu belum ada. Dan juga jangan lupa sesuatu yang berbahasa Arab itu belum tentu Islam. Ketika Rasul belum ada, telah ada agama Yahudi dan agama Nasrani, dan itu pun berbahasa Arab karena mereka memang tinggal di Arab. Kita harus prihatin dengan orang-orang Islam yang belum mampu membedakan antara Arab dan Islam. Seakan-akan orang Arab selalu lebih Islam daripada orang Islam yang bukan Arab, hingga ada anggapan bahwa di surga nanti juga pasti berbahasa Arab. Mereka lupa bahwa Islam bukanlah masalah bahasa, tetapi masalah akhlak. Islam berasal dari sana memang iya, namun bukankah Islam itu rahmatan alamin? Mas Jamal, coba sampean pikir, bila hadis Nabi carilah ilmu meskipun ke negeri Cina itu diterapkan, bukankah kita harus belajar bahasa Cina? Lalu apa hukumnya belajar bahasa Cina? Bila belajar bahasa Arab berpahala, berarti belajar bahasa yang lain Arab tidak berpahala. Mas Jamal, keilmuan kita haruslah luas dan mendalam, bagaikan samudra yang sulit untuk diukur. Dan hal itu hanya mungkin dicapai dengan belajar dan terus belajar, terutama ngaji belajar urip. Karena terlanjur dihidupkan, kita harus belajar dan terus belajar. Kita sekarang kembali kepada bahasan di awal, yaitu tentang wibawa. Memang bila tanpa rasa malu, kewibawaan itu mustahil dapat kita raih, mustahil dapat tumbuh dalam sikap dan perilaku kita. Yang dimaksud rasa malu di sini adalah malu bila merasa paling benar, merasa paling baik, atau merasa paling terhormat. Malu bila senang memandang rendah orang lain, dan malu bila sok agamis, sok masuk surga, dan malu bila biasa membuat orang lain terpaksa atau biasa meresahkan orang lain. Malu bila suka mendikte, apalagi menjajah orang lain. Bila rasa-rasa malu seperti itu tidak ada pada diri kita, tidaklah mungkin kewibawaan itu dapat hadir atau muncul. Seorang ulama yang hubud dunia tidak mungkin berwibawa. Seorang penguasa tidak mungkin berwibawa manakala miskin akan keadilan. Orang yang kaya jauh dari wibawa bila tak suka sedekah, apalagi bila kikir. Seorang guru tidak mungkin berwibawa bila tanpa keteladanan. Dan yang penting juga untuk kita ketahui bahwa kewibawaan itu bersifat subjektif, tergantung kepada siapa yang menilai. Tidak mungkin orang berwibawa itu berwibawa bagi semua orang. Nabi Muhammad pun tidak mungkin dianggap wibawa bagi para pembenci Islam. Demikian pula sebaliknya agama-agama yang lain atau tokoh agama yang lain. Seorang tokoh hanya dianggap berwibawa oleh para simpatisannya, para pengikutnya. Kita jangan sampai lupakan hal ini, bahwa kewibawaan itu bukanlah hal yang objektif. Namun bagaimanapun juga, orang yang berwibawa itu jauh lebih baik jika dibanding orang tanpa wibawa. Sebab kewibawaan hanya milik orang-orang yang berada di jalan yang benar, hanya milik orang-orang yang mau dan mampu melihat diri sendiri yang berjalan
berjalan di atas jati diri, yaitu diri sejati. Dan diri sejati adalah dirinya ilahi, diri yang maha diri, sang pemilik kewibawaan yang sejati. Tentunya hanya orang yang tak pernah lepas atau tidak pernah putus dengan ilahi sejati yang senantiasa dinaungi kewibawaan, tidak peduli objektif maupun subjektif, tidak peduli yang lain mengerti atau tidak, tidak peduli yang lain mengakuinya atau tidak. Itulah kewibawaan yang alami, yang abadi. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita, Mas Jamal. Demikian Kang Rekso menutup penuturannya tentang kewibawaan kepada Jamaluddin. Tak dapat dibayangkan betapa bahagia dan bangganya Jamaluddin malam itu sowan kepada Kang Rekso. Setelah mencium tangan Kang Rekso sebagai tanda pamitan, Jamaluddin mengucapkan Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.